Halo. Berapa orang di sana? Di Jul Fadilah Ada, Pak. berapa orang? Ada, Sendiri? Pak. Sendirian? Berdua, Pak. Berdua? Nah, kalau berdua Iya. temennya karena ya didapatkan Dibantu. ya, nanti ya didapatkan dia supaya nanti temennya juga ini ya. Elsa? Iya, Pak. Ini Elsa, Pak. Elsa teman saya. Oh, jangan dekat kali ya, nanti storing ya. Oh iya, Pak. Jangan dekat kali, nanti storing. Nah, Udah kan, Pak? oke. Lupa. Jangan dekat-dekat, kan. Absensinya nanti nak itu ke dinas nak. Dari link yang itu. Gimana? Linknya mas udah dikirim sama Pak Putra atau link yang semalam? Belum, Pak. Belum. Berarti yang semalam itu. Berarti kami absennya yang mana, Pak? Hmm? Absennya berarti yang semalam. Dia dibuka lagi, kita isi lagi. Gitu dia. Coba. Ya, Pak. Itu link baru, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Udah, Pak. Udah diisi, Pak. Udah. Udah. Ya, kalau udah kita akan masuk ke dalam materi ya. Iya, Pak. Lalu bersuara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar fisika, yakni tentang hakikat fisika, yaitu dengan Bapak Fajli. Yang pertama yaitu kompetensi inti yang akan kita pelajari adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ataupun gotong royong, kerjasama, toleran dan santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ya, kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat peserta didik untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4 itu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif.
serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di KI 4 kalian itu diperintahkan ataupun disuruh untuk mengolah dan menalarkan materi yang disajikan. Ya, kompetensi dasar kita adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di lab. Jadi nanti peserta didik karena sudah bertatap muka, kita kan ada lab. Maka di lab itu kita tidak boleh terlalu lasak karena di situ ada peraturan dan itu harus dipatuhi peraturan itu, Nak. Kompetensi dasar kita yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam metode ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam keselamatan kerja di laboratorium. Ya, indikator kita itu yang pertama itu mengidentifikasi metode ilmiah, hakikat ilmu fisika dan keselamatan dan keamanan fisika di lab, serta peran fisika dalam kehidupan. Jadi ilmu fisika itu wajib hukumnya ada laboratoriumnya. Artinya kita jika nanti sudah bertatap muka, kita bisa praktek. Itu maksudnya. Yang kedua itu menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari melalui motivasi, gambaran atau penjelasan dari Bapak atau dari guru. Yang ketiga, menerapkan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk fisika yang ditunjukkan oleh guru. Ini indikator pembelajaran, langkah-langkah metode ilmiah dan menyelesaikan masalah di sekitar lingkungan, serta menjelaskan cara bekerja di lab. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menemukan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengungkapkan pendapat siswa, dapat menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di lab, serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor, pada pengukuran panjang, seperti itu. Ya, poin bahasan kita itu metode ilmiah, hakikat ilmu fisika, keselamatan dan keamanan fisika di lab, dan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam lingkungan hidup
ruang, dan waktu, dan semua interaksi yang menyertainya. Itulah pengertian fisika. Ya, definisi konsepnya, fisika juga disebut ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan lainnya mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Definisi konsep yaitu produk fisika terdiri dari konsep, hukum, dan teori. Hukum kekalahan ini disebut juga hukum fisika. Contoh atau misalnya yaitu gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, dan energi. Itu disebut konsep fisika. Hukum Archimedes adalah perilaku benda jika berada dalam fluida selalu melibatkan konsep gaya, percepatan, gravitasi, volume, dan massa jenis. Ya, hakikat ilmu fisika adalah sebuah kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan atau kita mengumpulkan pengetahuan itu melalui kita menyelidiki. Itu biasanya pada saat kita akan mau praktek tentang pengukuran. Nah, itu kita konsep dulu. Setelah kita konsep, baru kita selidiki dan kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita akan melaksanakan praktek. Ya. Udah masuk, wih. Langsung sini udah beda ini. Ya, salah satu tentang hakikat ilmu fisika yaitu fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk itu manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, hukumnya pasti terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Adanya interaksi akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambahkan pengetahuan atau wawasan dan kemampuan yang dapat merubah perilakunya. Ya, itu maksudnya adalah jika kalian segala sesuatu yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian, itu pasti akan menghasilkan produk. Contohnya kalian naik kereta. Naik kereta, pasti kalian akan menghasilkan produk. Produknya itu apa? Produknya adalah kalian pasti akan mendapatkan kecepatan yang kalian inginkan. Itulah produk kalian. Nah, dari 42 siswa, itu pasti akan mendapatkan produk yang berbeda. Kalau kalian melakukan kendaraan atau kalian menaiki kendaraan.
Pasti produknya berbeda. Itu maksudnya. Nah, fisika sebagai proses, yaitu fisika sebagai proses akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Nah, proses itu adalah bagaimana kalian, yang tadi kita contohkan adalah naik kendaraan, bagaimana kalian akan menaiki kendaraan, prosesnya. Nah, kalau proses kalian langsung kalian gas, maka yang terjadi kita akan jatuh atau kita akan masuk ke paret. Nah, itu maksudnya. Yang C, fisika sebagai sikap. Itu adalah keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan. Nah, ini fisika sebagai sikap maksudnya adalah kalian pada tadi contohnya adalah kita naik kendaraan. Nah, sikap kalian pada saat naik kendaraan pasti akan kalian amati dulu kendaraannya. Ini hidup enggak? Ini keretanya bagus enggak? Contohnya. Nah, kalian amati dulu itu. Nah, setelah itu pasti kalian nanti pada saat setelah pengamatan kalian pasti akan kalian naik dan di situ akan melakukan pengukuran. Pasti akan kalian lihat dulu berapa kecepatannya. Nah, kalian naik kereta itu berapa kecepatan kalian? Pada saat nanti jalannya berlubang, kecepatannya berapa? Pada saat jalannya bagus, kecepatannya berapa? Pasti berubah. Nah, itu maksudnya. Nah, setelah itu penyelidikan. Nah, kalian selidiki. Nah, kalau seandainya jalannya rusak, kalian naik kendaraannya kencang, apa yang terjadi? Nah, jika kalian jalannya bagus, kalian melambat, atau kalian cepat, apa yang terjadi? Itu namanya penyelidikan. Dan kalian akan melakukan percobaan itu. Pasti kalian lakukan percobaan itu. Nah, setelah itu, kalian akan mendapatkan hasil. Oh, ternyata kalau aku naik kereta kencang, bisa terjadi kecelakaan, seandainya. Seperti itu. Kalau seandainya aku terlalu lambat, aku lama sampainya, sampai pada tujuan. Itu maksudnya. Ya. Yang seterusnya yaitu tentang metode ilmiah. Ya. Metode ilmiah adalah hasil pemikiran ilmuwan tersebut yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian yang menjadi dasar beberapa eksperimen yang akan dilakukan hingga akhirnya lahir sebuah hukum fisika. Proses tersebut dinamakan adalah metode ilmiah. Nah, pada saat kita mau melakukan pengetahuan yang disebut ilmiah harus memenuhi syarat. Contoh kalau metode ilmiah ini kita melakukan karya ilmiah seperti itu, hampir sama dia. Yaitu yang pertama harus objektif. Kayak mana pula ya orang lagi mendengarkan. Harus objektif, sesuai dengan objek, bukan persepsi, penelitian atau orang lain. Nah, maksud dari objektif ini itu kita melakukan secara langsung. Kita tidak menjiplak ataupun kita mencontoh
karya orang lain. Kita meneliti sendiri. Nah, itu. Metodik yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara tertentu secara teratur dan terkontrol. Nah, itu metodik itu metode kita. Kalau kita mau melakukan karya ilmiah, metode apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Ada pertanyaan. Ada yang bertanya, Nak? Nggak ada? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kita lanjutkan. Bentar lagi ini waktunya berkisar 5 menit lagi. Setelah itu akan disambung guru selanjutnya. Ibu Indah tuh. Mulus perut kejadiannya. Sudah? Kita teruskan. Baik, kita teruskan. Baik. Dalam loh tanah pasangnya. Nah, metode ilmiah tadi, yang ketiga itu sistemik, Nak. Bagus juga suaranya ya, ada yang nyanyi. Bapak dengar dulu. Tinggal satu, nggak ada pilihan. Beli aja loh. Beli kilo 5.000. Tapi dagangnya nggak enak. Apa? Andin. Udah, Pak. Baik, yang ketiga sistemik, yang tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain, sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah karya ilmiah, itu harus tersusun secara sistemik. Yang keempat, berlaku umum, pengetahuan tersebut berlaku untuk semua manusia dan dapat dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama. Jadi kalau kita melakukan karya ilmiah, itu harus secara umum berlaku dan bisa dikonsumsi oleh umum, Nak. Dan kalau seandainya diuji sama yang umum, sama masyarakat yang lain, dengan langkah-langkah yang sama, hasilnya harus sama. Nah, itu untuk karya ilmiah. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Nah, kalau melakukan eksperimen ini, Nak, maksudnya itu adalah itu praktik. Dia melakukan eksperimen, dia harus mempraktekkan karya ilmiah dia itu. Nah, seperti itu.
Jika suatu hipotesis benar dan lolos uji, dan diuji dia itu berkali-kali bukan hanya sekali, maka hipotesis tersebut dapat menjadi teori ilmiah. Nah, seperti itu ya. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Ya, yang pertama itu Halo Bu, ada minyak bensin? Halo. Ada yang jual. ada yang jualan ya? Itu bagus tuh, nah. Biar dia berjualan. Artinya dia berwirausaha. Halo. Ya, unsur-unsur metode ilmiah itu karakterisasi, pengamatan, dan pengukuran. Yang B itu hipotesis. Yang B itu hipotesis. Yang C itu prediksi. Yang D eksperimen. Ya, itu adalah unsur-unsur metode ilmiah, Nak. Ya, baik. Yang kedua yaitu kriteria metode ilmiah. Nah, itu ada foto Pak Suhendri itu dengan jempolnya. Nah, kriterianya yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, dan D perumusan masalah, dan E menggunakan ukuran objektif, dan F menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan yang ketiga, karakteristik metode ilmiah yaitu bersifat kritis dan analitis, bersifat logis, dan C bersifat objektif, dan D bersifat empiris, dan E bersifat konseptual. Nah, yang keempat itu langkah-langkah untuk melakukan metode ilmiah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu observasi, Nak. Yang B itu mengidentifikasi masalah. Yang C itu merumuskan hipotesis. Yang D melakukan eksperimen. Dan yang E menyimpulkan hasil eksperimen. Itulah metode ilmiah. Untuk kita melakukan sebuah penelitian, nah, langkah-langkahnya harus sampai kepada menyimpulkan hasil eksperimen. Nah, itulah dari 1 sampai pada 5. Nah, seperti itu ya. Baik, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Bapak sudahi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. See you. Pagi, Bu. Biar sehat di sana ya. Pak. Oke.
Bapak tidak berjumpa. Nggak ada tugas, Pak. Pak, nggak ada tugas. Untuk pertemuan pertama, Materinya nanti dikirimkan kan, Pak. untuk pertemuan pertama kita tidak ada tugas, nah. Nanti untuk pertemuan Iya, kedua Pak, Pak, ya. dan ketiga, Oh, ya, Pak. ya. Baik, oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Udah, Pak. Boleh keluar kan, Pak? Boleh, silakan Ananda seluruhnya boleh keluar. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.